Halo dan jumpa lagi dengan saya Arif. Di video kali ini saya mau sedikit membahas tentang ini. Saya nggak bahas tentang mereknya, tapi saya mau membahas tentang jenis sampo ini. Ya, jadi ini adalah sampo apa? Langsung aja kita tonton videonya sama-sama. Oke, jadi sampo yang saya beli ini mereknya Diane atau Diane Extra Volume and Scalp. Seperti yang sudah saya bilang, saya nggak mau membahas tentang mereknya, tapi saya mau membahas tentang jenis sampo ini. Ya, sampo ini adalah sampo yang non SLS. Jadi SLS itu apa? Kita akan coba baca sama-sama di Google ya, karena sedikit berbeda dengan sampo yang biasa kita temui di swalayan. Sengaja kita cek di Google. Sampo non SLS. Nah, sampo SLS adalah sampo yang mengandung sodium lauryl sulfat atau SLS, yaitu senyawa kimia yang berfungsi sebagai pembentuk busa dan pembersih. SLS juga digunakan dalam produk perawatan kulit dan rambut lainnya seperti sabun mandi dan pasta gigi. Oke, kesimpulan kalau yang di Google ya, SLS itu kayak senyawa kimia yang berfungsi sebagai pembentuk busa dan pembersihnya. Kalau misalnya kalian mandi pakai sabun, atau keramas, nah kalau yang berbusa itu dia ada SLS-nya. Kemudian kalau ada yang tanya apakah berbahaya, SLS itu enggak, cuman kalau terlalu banyak kandungannya bisa berbahaya. SLS dapat mengangkat kotoran dan minyak dari rambut dan kulit kepala. Namun SLS juga bisa menyebabkan iritasi kulit kepala, rambut kering, dan kerontokan rambut. Kelebihan SLS efektif membersihkan kotoran dan minyak, membentuk busa yang melimpah. Kekurangan dapat merusak lapisan kulit paling luar, dapat memicu iritasi kulit kepala, rambut kering, dan kerontokan rambut. Tidak cocok untuk kulit sensitif. Untuk mengurangi efek negatif SLS, Anda bisa memilih produk pembersih yang sesuai dengan jenis kulit. Tidak membiarkan kulit terlalu lama terpapar produk pembersih yang mengandung SLS. Segera membilas kulit setelah menggunakan produk pembersih. Melakukan tes alergi terlebih dahulu sebelum menggunakan produk pembersih. Nah, kalau di web Halo Dokter, kita coba baca ya. SLS adalah senyawa kimia yang digunakan untuk mencampur kandungan air dan minyak dalam berbagai produk pembersih dan produk perawatan kulit atau rambut. Namun, kandungan SLS dianggap berbahaya sehingga penggunanya harus dilakukan dengan hati-hati. Oke, kesimpulan awal, intinya SLS ini adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menyampur antara minyak dan air ya. Kalau minyak dan air kan nggak bisa nyampur tuh, pasti bisa. Dengan SLS ini dia akan bisa bersatu, kemudian, nah kalau sudah bersatu gitu maka akan bisa dipakai untuk membersihkan, kalau sabun ya membersihkan badan, membersihkan rambut, kalau sampo ya kulit kepala, seperti yang ada di penjelasan ini ya. Produk pembersih seperti sabun mandi atau pasta gigi membutuhkan air dan minyak sebagai bahan pembuatan. Namun kedua bahan tersebut tidak bisa tercampur sendiri. Nah, disinilah peran SLS sodium lauryl sulfat sebagai senyawa yang mampu menyatukan air dan minyak. Seperti yang udah kita omongin tadi ya, menyatukan air dan minyak sehingga produk pembersih dapat digunakan sesuai fungsinya. Selain itu, SLS bisa memicu memunculnya busa. Jadi kalau ada SLS, kandungan SLS tadi di sabun atau di sampo menghasilkan busa. Biasanya ada beberapa orang yang kalau pakai sabun atau sampo itu nggak ada busanya, kerasa kurang bersih. Seperti saya dulu pernah punya pemikiran waktu pakai sabun, kok busanya sedikit. Nah, rasanya di kulit itu masih kayak kurang bersih gitu. Padahal ya nggak seperti itu. Fungsi kandungan SLS merupakan termasuk dalam surfaktan, yaitu bahan kimia yang mampu menstabilkan campuran minyak dan air di dalam suatu produk. Seperti yang sudah kita bahas ya, SLS mencampurkan minyak dan air agar nyampur dan stabil. Minyak dan air diperlukan untuk mengangkat kotoran dan minyak saat membersihkan wajah, kulit, dan atau rambut. Dengan begitu, produk pembersih dapat bekerja maksimal. SLS tergolong bahan yang aman digunakan, ya, aman digunakan dalam produk pembersih maupun produk perawatan kulit maupun wajah seperti sabun mandi, sabun wajah, dan sampo. Namun senyawa ini bisa berbahaya bila kadarnya berlebihan. Aman, tapi kalau berlebihan berbahaya. Tapi jangan khawatir karena BPOM mengatur regulasi kadar SLS yang dianggap aman dan bisa dijualbelikan. Oke. Dari sisi konsumen, selain bijak saat membaca kandungan, pastikan pula kulit tidak terpapar
produk pembersih dalam jangka panjang seperti bilas kulit setelah menggunakan produk yang mengandung SLS. Jika digunakan dengan benar, rasanya dinilai aman. Ya, resiko, meskipun memiliki manfaat, produk yang mengandung SLS bisa tidak cocok untuk sebagian orang, terutama pemilik kulit sensitif. Ini highlightnya ya, yang kurang cocok kalau pakai produk yang pakai ada SLS-nya adalah orang yang kulitnya sensitif. Jadi kena apa sedikit kering, kena apa sedikit gatel. Itu agak picky kalau pilih produk. Kandungan SLS diketahui bisa merusak lapisan kulit paling luar dan memicu iritasi. Umumnya iritasi karena SLS ditandai dengan kulit kemerahan, kering, gatal, dan mengelupas. Pembersih dengan SLS memang dapat mengangkat kotoran dan minyak lebih maksimal. Namun, di sisi lain penggunaan SLS juga dinilai bisa mengganggu pertumbuhan bakteri normal di wajah yang mampu melindungi dari paparan sinar UV dan mencegah jerawat. Ini kalau ini ya, face wash. Tidak hanya produk-produk pembersih kulit dan rambut, beberapa penelitian juga menemukan bahwa memicu sariawan. Menunjukkan bahwa kandungan SLS dalam pasta gigi bisa memicu sariawan dengan proses penyembuhan lebih lama. Dengan perbandingan risiko dan manfaatnya, bila Anda belum bisa menghindari penggunaan produk dengan kandungan SLS, ada beberapa cara yang dilakukan. Seperti tentukan jenis wajah, pilih yang sesuai dengan jenis rambut. Misalnya rambut berminyak, kering, lurus, kering, atau diwarnai. Jangan biarkan kulit terlalu lama terpapar produk pembersih yang mengandung SLS. Segera bilas kulit hingga bersih setelah menggunakan produk tersebut. Gunakan lotion atau pelembab sesaat setelah mandi atau mencuci wajah dengan conditioner atau setelah mas. Oke. Kita lanjut bacanya ya. Selain itu, Anda juga bisa memilih produk alternatif pembersih tanpa SLS. Nah, ini sampo tanpa SLS, salah satu mereknya adalah merek Moist Diane. Nanti saya mau coba gimana rasanya, apakah beda jauh rasanya pakai sampo yang biasa dengan sampo yang non SLS ini. Untuk menjaga kelembapan kulit, pilihlah produk yang mengandung bahan-bahan seperti lidah buaya, gliserin, ceramide, minyak jojoba, asam hyaluronat, atau shea butter. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan buah lerak sebagai bahan alami untuk sabun atau sampo. Kandungan SLS yang ada di sabun atau sampo fungsinya adalah untuk membersihkan rambut atau kulit secara lebih maksimal karena air dan minyak yang dibutuhkan untuk membersihkan kulit atau rambut nggak bisa bersatu kecuali dengan senyawa kimia yang disebut SLS tadi. SLS ini sebenarnya aman ya, cuman kalau memang kadarnya terlalu tinggi bisa mengganggu kesehatan. Seperti kalau di kulit biasanya kulitnya merah, kemudian kering atau mengelupas. Kalau di rambut biasanya kulit kepalanya kering, kemudian kalau terlalu sering atau terlalu banyak kandungannya bisa menghilangkan minyak-minyak alami yang di rambut. Sehingga biasanya kalau kalian kehilangan minyak alami di rambut, biasanya kalau habis keramas setelah lama rambut berwarna agak sedikit kemerahan. Nah, itu salah satu kekurangan atau salah satu akibat dari mungkin itu salah satu akibatnya ya, kalau kalian sampo kemudian kurang cocok sehingga minyak alami yang ada di rambut ikut terbuang, jadi terjadi perubahan warna di rambut, mungkin sedikit kemerahan atau agak kuning. Oke, karena itu saya juga penasaran. Sebenarnya saya nggak ada masalah sih dengan pakai sampo yang biasa, cuman karena pingin nyoba yang SLS ini, kemudian saya searching merek apa aja, nemunya yang paling gampang ditemuin di Watson atau di apotek di mall adalah merek Moist Diane ini. Kebetulan yang saya punya adalah Moist Diane Extra Volume and Scalp Organic Argan Oil and Volumizing Keratin. Langsung aja kita mau coba, dan nanti akan saya bahas gimana rasanya dan bedanya kalau pakai sampo yang biasa. Oke, jadi saya sudah nyobain untuk pertama kali pakai sampo merek ini, Moist Diane, yang ketika saya googling cari sampo non SLS ini keluar. Dan setelah saya pakai nggak terlalu jauh berbeda dengan sampo-sampo yang biasa saya pakai ya. Saya agak kaget ya karena Moist Diane ini masih ada busanya. Karena di sebelumnya waktu kita bahas SLS, kayaknya sampo-sampo atau sabun yang non SLS itu nggak terlalu ada busanya atau bahkan nggak ada busanya. Cuman untuk yang Moist Diane ini yang Extra Volume and Scalp, dia masih keluar busa. Waktu saya sampo kok ada busanya, waduh sama aja kan, apa bedanya sama sampo yang lain. Ternyata saya cek di bahan, di ingredients, di
Di sini ada sodium C1416 olefin sulfonate. Ya. Jadi bukan sulfate atau sulfat, tapi ini sulfonate. Ketika saya googling, ternyata beda ya. Sulfate yang ada di SLS sama sulfonate ini sedikit beda. Nah, walaupun fungsinya sama ya. Jadi sulfonate ini juga sebagai deterjen, jadi bisa membersihkan minyak atau kotoran lebih bersih, tapi enggak sebahaya atau sekeras sulfate. Jadi Moist Diane ini non SLS tapi masih ada sulfonate untuk membersihkan minyak atau kotoran di rambut. Ya kayak deterjennya, cuman memang bedanya kalau saya pakai sampo yang ini, yang non SLS ini, dia di rambut enggak terlalu kering. Ini saya sudah coba pakai, sudah coba saya keringin, dan memang terasa memang sedikit lebih lembab, enggak kering seperti sampo-sampo biasa yang busanya itu melimpah gitu ya. Jadi menurut saya sampo ini cocok buat kalian yang mungkin kulit kepala atau rambutnya suka kering. Kalau pakai sampo biasa mungkin nggak cocok, kurang cocok sama sampo yang ada busa atau deterjennya banyak. Cobain cari sampo yang non SLS, dia nggak terlalu kering, di rambut juga masih tetap lembab. Cocok buat kalian yang mungkin kulitnya kering, sensitif, kemudian sudah gonta-ganti sampo merek lain tapi masih kayaknya kurang cocok. Cobain sampo-sampo yang non SLS. Nanti akan saya tulis linknya di deskripsi. Ada banyak kok di marketplace, juga banyak, mereknya juga banyak, harganya juga memang sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan sampo biasa. Kebetulan yang saya pakai ini Moist Diane, dia ada di swalayan, di apotek kayak Watson, Guardian itu ada, cuman merek lain yang agak murah juga banyak. Jadi kesimpulannya, sampo-sampo non SLS ini cocok buat kalian yang mungkin punya masalah di rambut yang terlalu kering, kemudian kulit kepala juga kering. Kalau setelah keramas itu juga kurang sehat ya, atau setelah keramas nggak cocok samponya sehingga rambut warnanya sedikit memudar, jadi yang biasanya hitam jadi agak kemerahan atau kekuningan. Mungkin kalian coba pakai sampo yang non SLS. Untuk produk-produk lain kayaknya juga ada ya, seperti mungkin sabun untuk badan, sabun untuk cuci tangan, juga ada varian yang lebih lembut yang non SLS, itu juga kira-kira ada. Oke, saya kira itu. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Dimana kalau mau beli, saya akan tulis linknya di deskripsi. Coba kalian ke mall, di apotek yang ada di mall itu biasanya juga jual sampo-sampo yang non SLS. Simpulannya memang dia lebih lembab, nggak terlalu kering di rambut dan kulit kepala. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.